Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan dan menahan Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas PUPR, hingga Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa BPPBJ Maluku Utara sebagai tersangka dugaan korupsi lelang jabatan, serta pengadaan barang dan jasa senilai 2,2 miliar rupiah di pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyebut menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK. Informasi ini akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan Rizky Supermana. Laporan khusus. Pak Abdul, maskernya dibuka Pak. Pak, dibuka aja Pak. Disampaikan Bapak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Gubernur Maluku Utara AGK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan pada Senin 18 Desember lalu. KPK menyebut OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. OTT Gubernur Maluku Utara bukanlah kasus yang pertama, masih ada deretan kasus serupa yang telah ditangani KPK. Korupsi kepala daerah itu bagaikan makan buah si malakama bagi anak buah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah mengamankan 18 orang untuk dimintai keterangan yang diamankan di Maluku Utara, Ternate maupun di Jakarta. KPK mengamankan uang tunai 725 juta rupiah yang merupakan sebagian penerimaan korupsi dengan total 2,2 miliar rupiah. KPK menetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan kepada Gubernur Maluku Utara inisial AGK, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman inisial AH, Kepala Dinas PUPR inisial DE, Kepala BPPBJ inisial RA, Ajudan Gubernur Maluku Utara inisial RI, dan dari pihak swasta inisial ST dan KW. Kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara yang menyangkut pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. KPK mengamankan 18 orang untuk dimintai keterangan, amankan di Maluku Utara, di Ternate maupun di Jakarta. Tim langsung mengamankan para pihak yang diantaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di kota Ternate, Maluku Utara. Diamankan uang tunai dari dalam kegiatan ini sekitar 725 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sejumlah 2,2 miliar. KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan. Yang pertama adalah AGK, Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, kemudian RI, ini Ajudan, ST dari pihak swasta, dan KW dari pihak swasta. Presiden Joko Widodo menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK, serta menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait penanganan dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa oleh Gubernur Maluku Utara dan bawahannya. Semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses, jadi saya nggak mau komentar banyak. Makasih Pak. Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK. Gubernur Maluku Utara AGK kepada wartawan di gedung KPK usai ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan menyebut terjerat kasus korupsi usai 2 tahun memimpin Maluku Utara selama 2 periode. AGK menyebut OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya merupakan resiko jabatan sebagai kepala daerah. Pak Abdul, Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? bahwa ada hal-hal sampai terjadi seperti ini. Menurut saya, kami sudah berusaha selama 2 periode. Tapi akhirnya jabatan terakhir terkandung soal seperti ini. Sehingga itu adalah risiko jabatan anak-anak kita. Kalau sebab dari itu saya punya uang kontan saksi yang di luar saya. Pengamat hukum Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah menyebut banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini, mulai dari Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala
Kepala Dinas PUPR hingga Kepala BPBJ terkait peran penting dari masing-masing pihak dalam korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Dengan peran-peran yang berbeda lainnya, tetapi banyaknya kemudian orang-orang yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK itu sangat berkaitan dengan proses penguraian peran dari masing-masing pihak begitu ya. Karena tidak keseluruhan yang mereka dipanggil itu akan ditetapkan sebagai tersangka, disaksi begitu ya. Kalau melihat begitu banyaknya orang-orang yang dipanggil oleh KPK untuk diminta keterangan, itu menandakan bahwa memang kemungkinan besar nilai proyek yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara termasuk suap dan gratifikasi itu cukup besar. Kalau kita melihat ke belakang, justru pengawasan yang dilakukan selama ini, termasuk salah satunya pengawasan internal ya, proses pengusutan kasus dugaan korupsi sebenarnya kan berawal dari laporan BPKP. Ada nilai kerugian terkait dengan pengadaan proyek. Herdiansah menambahkan meskipun sistem rekrutmen dan kebutuhan jabatan di daerah sudah bagus, namun memiliki kepala daerah yang korup akan merusak sistem yang ada. Jika tidak diatasi, praktek lelang jabatan ini akan terus tumbuh subur di kalangan kepala daerah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya sebagai upaya mengembalikan modal lantaran biaya pemilu yang tinggi. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI.